Kemudian berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK juga telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dari total 18 orang yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut. Sehingga 10 orang lainnya saat ini berstatus sebagai saksi sehingga dipulangkan. Baik teman-teman, selamat pagi. Yang pertama kami menyampaikan terima kasih, apresiasi buat kawan-kawan jurnalis yang sudah dari kemarin terus mengawal, membantu dan membersamai KPK dalam penanganan perkara ini, khususnya terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang berkaitan dengan pengurusan dokumen keimigrasian di Ditjen Imigrasi. Dan kami akan update perkembangannya bahwa pada Rabu malam KPK telah melakukan ekspos dan memutuskan untuk penyelidikan tertutup di imigrasi ini naik ke tahap penyidikan. Kemudian berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK juga telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dari total 18 orang yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut. Sehingga 10 orang lainnya saat ini berstatus sebagai saksi sehingga dipulangkan. Adapun kepada 8 orang tersangka tersebut, salah satunya yaitu saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode tahun 2023-2024. Adapun 8 orang tersangka kemudian hari ini langsung dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama. Dalam perkara ini sangkaan pasal yang digunakan yaitu pasal 12E terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian, dan juga dilapis pasal 12B besar atau penerimaan lainnya atau gratifikasi. Artinya para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan memenuhi unsur pasal-pasal tersebut, ya, baik pasal 12E maupun 12B besar. Artinya fultoid, semua unsurnya sudah terpenuhi. Tidak. Jadi dalam rangkaian kegiatan penyelidikan tertutup, KPK melakukan pemasangan KPK lain atau penyegelan ya di beberapa titik lokasi untuk kemudian nanti kebutuhan penggeledahan pada saat di tahap penyidikan. Mas, ini tuh terkait dengan izin tinggal yang kasus Judol di Hayamuruk masih Mas? Untuk detailnya nanti dalam konferensi pers kami akan sampaikan bagaimana konstruksi perkara ini, bagaimana alur perintah, aliran uang kepada para tersangka, nanti kami akan menjelaskan. Mas, untuk tempus perkaranya sejak kapan sih Mas yang diselidiki sama? Termasuk tempus perkaranya, karena ini nanti kita akan tarik juga dari tahun berapa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka. Selain SK ada siapa lagi Mas yang 8 orang itu? Tadi yang kawan-kawan sudah lihat secara langsung, karena begitu pemeriksaan sudah selesai dilakukan, kemudian para pihak langsung dibawa ke gedung APK Merah Putih, dibawa ke rutan. Ada kemungkinan nambah lah tersangka. Saat ini kita masih fokus dulu untuk 8 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk pelengkapan berkas penyidikannya nanti. Mas, tadi ruangan yang disegel itu ruangan mana aja dan berapa jumlah? Untuk detail ruangan yang disegel nanti kami akan update karena memang baru dilakukan tadi malam. Ya, ini kan rangkaian peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan di beberapa titik, tidak hanya di Jakarta dan sekitarnya, tapi juga ada 2 wilayah lain di Bandung dan juga di Bali. Pak Silmi ini kan pernah menjadi Dirjen Imigrasi di tahun 2024 kalau nggak salah. Apakah tempus Pak Silmi ini kan sempat jadi Dirjen Imigrasi gitu Mas di tahun 2024 kalau nggak salah. Apakah mulai ketika beliau menjabat sebagai Dirjen hingga sekarang penyelidikan itu Mas? Di antaranya itu karena memang dugaan alur perintah ataupun alur penerimaan uang dilakukan pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Dirjen. Statusnya apa? Kenapa? Status siapa? SK dan juga Tersangka. SK bersama 7 orang lainnya tersangka. soal valuta asing ini tuh ada apa aja sih Mas? Maksudnya Ada US dollar, ada Singapura dollar. Mas, total pemerasannya berapa sih? Nanti kami akan sampaikan angkanya Tapi tembus dalam ratusan miliar ya? konferensi pers. Nanti kita akan update ya. konferensi Mencapai. pers jam berapa Mas? Ratusan miliar. Konferensi persnya jam berapa?
Sekitar jam 2, jam 3. Cukup? Oke. Oke. Disampaikan Pak. Ada yang mau disampaikan, Pak? Ada permohonan maaf enggak Pak? Ada berapa Pak? Pak, ada yang mau disampaikan. Satu lagi. Halo. Oh, udah. Ngomong dia. Apa lagi? Ya Allah. Ya pemirsa, inilah visual terkini di gedung KPK Jakarta, di mana Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim baru saja selesai diperiksa secara intensif oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana penyidikan dilakukan sejak kemarin malam, sesaat setelah Silmi Karim menyerahkan diri ke KPK. Sebelumnya pemirsa, penyidik KPK sempat mencari keberadaan Silmi terkait operasi tangkap tangan di kantor imigrasi Jakarta Barat siang kemarin. Dalam OTT di kantor imigrasi Jakarta Barat kemarin, KPK mengamankan 17 orang yang terdiri dari penyelenggara negara dan pihak swasta. Ya, saat tiba di gedung KPK kemarin malam, pemirsa, Silmi tak banyak bicara saat ditanyakan perihal dicari oleh penyidik KPK. Silmi mengaku masih berkegiatan seperti biasanya, menyelesaikan agenda sebelum mendatangi gedung KPK. Ya. Pak, gelangnya bagus Pak. Beli di mana Pak gelangnya Pak? Ya saya dapat apa Pak? Jadi gini. Pak, resleting Pak. Pak, itu Pak. Memang berusaha untuk meminta keterangan pernyataan dari. Iya, makasih. Siapa yang itu? Oh, di kabel. Yang kedua, ex-PLT Dirjen Imigrasi. Yang kedua siapa, Kak? Enggak, PLT Dirjen, mantan PLT Dirjen Imigrasi, Oh. Safar Muhammad Godam. Oh iya. Dirjen imigrasi. Safar Muhammad Godam. Safar Muhammad Godam. Safar Muhammad Godam. Tadi siapa aja? Iya, Muhammad. Ini yang barusan. Ini yang sahabatnya barusan ya? PLT Dirjen. Kan dua. Ini dua lagi kan? Iya. Direktur Jenderal Imigrasi ya, Kak ya? Sama Wamen ya? Yang barusan tadi ya? Yang pertama si Silmi. Anjing sampai berantakan tuh. Coy. Nah, ini video dulu. Neng, jangan dimari nih. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.